Puji Tuhan, saudara, shalom. Sekali lagi, ya, kita bersyukur kita boleh duduk diam di kaki Tuhan, memilih yang terbaik. Start, ya, ini hari pertama dari minggu yang kita akan jalani. Tuhan berjalan di depan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di ibadah, ya, di rumah Tuhan. Walaupun kita jauh berjauhan, tapi jarak, waktu, ya, itu di dalam kekalahan. Tuhan di atas, ya, ruang dan waktu kita tahu. Dan kita ada di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu bukan gereja, itu bukan gedungnya, ya, tapi persekutuan orang percaya. Kita percaya di dalam Mazmur 122 ayat 1, Daud katakan gini, nyanyian Jara Daud, aku bersuka cita. Sama-sama Tuhan katakan kita bersuka cita. Saya bersuka cita. Ya, glad itu bahasa Inggrisnya, ya. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, kita adalah rumah Tuhan. Kita adalah bait Allah. Ya, karena itu ada Roh Kudus yang akan memelihara kita, memelihara rumahnya. Kita terima aja yang seperti itu. Ya, kita akan dengar tadi dibagikan, ya, hari ini kesaksian dari Jerome dan Faith. Ini minggu lalu itu dari Zone X, ya. Dari Zone X itu anak-anak muda yang mengadakan pertemuan khusus, ya. Hari Sabtu kemarin perayaan Mid Autumn, ya, atau apa tuh kalau orang kita Indonesia bilang Mooncake Festival, ya. Mereka adakan festival Chinese di Singapura. Dan ada suatu kesaksian yang luar biasa, ya. Saudara pasti akan terharu, ya, mendengarnya. Kita akan dengarkan biar itu menjadi berkat bagi kita semua, ya. Kalau ada yang merindukan anak, ini waktunya, ya, Tuhan berikan. Ya, silakan Mika, ya. Ini kesaksian dari namanya Jerome, lakinya, dan Faith, istrinya. I, Jerome Yo, according to the word of God, leave my father and mother to be joined with you. Ya, ini waktu dia menikah, ya. From this Ini day nikah. forward, we shall be one. That's great. I, Faith Lau, according to the word of God, Ya, mereka menikah. To be a wife. to be your wife. Ya, perjanji nikah suami istri. We shall be one. Amen. Tahun 2009 mereka udah dikasih bayi tuh sebenarnya. 对呀， Pregnant, ya, hamil, ya, kata 是的 istrinya. 是，今天早上刚验的。怎么没有早点 Ya, 跟 dia 我讲 tes tadi pagi. 要等到现在。 Ya, senang, ya, mereka baru menikah langsung punya anak.医生有什么事吗？ Dokter, ada masalah apa? 经过了几次的扫描，我发现到你的胎儿没有心跳。 Festus, ya, di 对不 dalam. 起，我看你的胎儿没能够活 Maksudnya 下来， bayinya 我 nggak 们 ada 要进 detak 行手 jantungnya. 术，把胎儿取出来。 Jadi harus dikeluarin. Ya, dia sedih, ya, mereka, ya. Anak pertama keguguran. ...2009 tuh pertama keguguran. Tahun kedua ...2010 keguguran kedua kali. Menyedihkan, ya. Tahun ketiga pernikahan mereka 2011 keguguran lagi. Keguguran lagi berturut-turut. Sekarang 2012 diceritakan.
什么？要做什么？ Ini 放鱼瓢，放鲍鱼。 keluarganya lagi ngobrol-ngobrol tuh potong toge. 慧敏，好久不见，你看起来好像瘦了很多哦。会吗？对了，慧敏，你看， Yang ngomong 我生 basa-basi 了 lah 结 ya. 婚差不多有4年了哈，有没有想过要生一个孩 4 子啊？ tahun 哎 kok 呀，这 mah 种 belum 是不 punya 能 anak 催 katanya. 的，年轻人有他们自己的想法，对吗？我跟你讲，趁他们现在年轻，赶快生一个。你看那个Nancy的女儿，结婚只有1年，都已经生了一个 Nancy 龙 baru 凤 punya 胎， anak kembar 我觉得很快哎。是吗？ Iya cepat sekali punya anak. 慧敏，你们几时要生啊？ Kamu mau punya 哦 anak ，慧 katanya. 敏，我想起了，我忘记买鱼圆了，你可以去帮我买吗？ Ya dia mamanya bilang suruh beli apa? Dia nggak mau jawab. 对呀，是，又贵。经过仔细检查，我发现你的免疫力比正 Ada 常 imun 人高 system 出 ya 很多， masalah. 所以你的免疫系统会把胎儿当作外来的坏细胞，自然的去 Dia 攻击 imun 它，所以 sistemnya 胎儿 melawan 没有办法 bayi yang 生 di 存。 dalam itu. 那我们应该怎么办？我们可以在你太太怀孕期间注射一种药物，这个药 Dia 物 sudah 是有些 terapi 风 ya, di 险的， treatment. 你们想要尝试吗？ Ya, Oh, udah sampai hamil sekarang. lagi nih, yang kelima nih. Jadi dia lakukan terapi yang dianjurkan dokter. 喂，慧敏，什么事？ Fit ada apa? Ya ada spot itu waktu dia ke WC ya. 你不要着急，我马上回来。 Jangan khawatir dia balik, dia pulang ya suaminya. 胎儿不在子宫里， Festusnya gugur 是 lagi. 什么意思？胎儿在输卵管内，如果我们不及时停止胎儿成长，输卵管会爆裂，你的太太就有生命危险了。那不是要弄死胎儿吗？为了保住你的 Jadi dia 生命， seperti 这是唯一的办法。 tubuhnya menolak ya bayi. 我不想打掉孩子。你能理智一点吗？医生都说过，你随时都会有生命危险， Ya, jadi 你还要 dia 留着他吗？ bisa kehilangan nyawa juga sebaliknya. 这已经是第5次了。 Ini udah kelima kali dia bilang. Jadi dia stres juga sebagai istri yang 5 kali keguguran. Ya, ini foto-foto embrio, masih festus ya, embrio di dalam kandungan. Ya berarti mereka mengharapkan sekali bayi. Si Jerome, suaminya dipanggil. 慧敏，什么事？ Apa yang masalah? 肚子很痛。 Sakit di perutnya kan? Sakit sekali. 我现在带你去医院。来， Ya dibawa ke rumah sakit. 杨先生，我们现在需要做紧急的手术，你的太太的输卵管已经爆裂了，我需要你有心理的准备，她已经失血过度，我们会尽力抢救的。 Sekarang membahayakan ibunya, keluar banyak darah. Sekarang dia bisa membahayakan si Faith-nya. Dia masuk apa yang jadi dengan istri saya. 现在已经6个小时了，人死了都要跟我讲医生，对不对？你叫医生出来跟我讲啊，你叫院长跟我出来讲啊。 Panik 理解 semua. 你理解我，你理解我就放开。我不是要跟我讲废话。 Ya, dia nggak mau ngomong-ngomong kosong lagi. Jadi bayangin 5 kali berturut-turut keguguran. Karena imun sistemnya menyerang bayinya, menyerang embrionya. Dan betapa frustrasinya sebagai seorang istri.
为什么要一个孩子 Tuhan, 这么 kenapa 难？ begitu susah mendidik anak? 如果我这一辈子都不会有孩子，你可以直接跟我说吗？ Saya nggak akan punya anak seumur hidup saya, kasih tahu katanya. Dia berdoa. 为什么我的身体就不能好好的保住胎 Kenapa 儿？ tubuh saya nggak bisa keep atau menjaga bayi 慧敏 masa 为了 menolak? 差点丢了性命， Fit hampir mati gara-gara saya. 我不要慧敏这么痛苦了。 Saya nggak mau Fit seperti ini lagi. Jadi saling menyalahkan ya. Suami menyalahkan dirinya, merasa gara-gara dia istrinya hampir mati. 主啊， Tuhan, 如果因为我，伟峰这一辈子都没有孩 kalau 子， Jerome nggak bisa punya Tapi anak sih, gara-gara Funa. saya, apakah dia akan bahagia? Apa yang kau rasakan? 伟峰， Jerome, panggil namanya. 什么事？ Ada apa? 离婚吧。 Kita bercerai aja katanya. 这些年我们试着怀孕， Tahun-tahun kita 可是 memilih 每一 anak, 次都失败。 tapi selalu 我怪 gagal 我自己，身体 karena 不 tubuh 够好 saya， 保不住胎儿。 tidak bisa 如果我们 menjaga 离 bayi. 婚的话，你可以跟其他人一起生小孩。 Kita bercerai aja, kamu cari perempuan lain katanya, supaya kamu bisa punya anak. 对不起啊， Maaf, 我忽略了你的感受。这些年来， semua tahun-tahun ini 你辛苦了， kau 只 menderita. 要你开心、健康， Tapi selama kau 有没有孩 bahagia 子 dan 对我来 sehat, 说已经不重要了。 nggak punya 以 anak 后要 pun, 孩子，我 anak 可以 pun 领养。你是 kita 我的 bisa 太太， adopsi anak katanya. 现在是， Kau selalu istri saya dan selalu istri saya. Ya suaminya mengasihi ya. Nah sekarang 2013. Amen, amen, Ya dia amen. ada di ibadah. Now sekarang. listen, please be seated. Praise the Silakan Lord. duduk. Church, Puji Tuhan. there's a special prayer I want to pray. Ada There are doa a number of khusus people saya akan believing doa. God for babies. Ada orang-orang Some of yang you been mengharapkan disappointed. Tuhan untuk anak. And I know some people have gone through even 2, 3 miscarriages. Bahkan 2013 sudah melalui 2-3 年的年 kali 度主题，主任牧 keguguran. 师呼吁那些想要拥有孩子的夫妇 Saya 站起来，他要为 memiliki 他 anak 们祷告。 diri. 我和伟峰的心里 Mereka berdiri. 又有了希望。 Ada For a sedikit baby this pengharapan. year, this is your year. Ini I tahunmu. speak that word over your life. Kau berkata Womb be hidup open in the name of Jesus. kandungan terbuka dalam nama Yesus. "如果我没有流产的话，我的宝宝应该有这么大了吧？" Ya mungkin dia guru sekolah minggu sekarang. Oh, dia hamil lagi nih. 虽然只剩下一个输卵管，2013年我 Ya 再次 tuh ya 怀 dia 孕 hamil 了， lagi tahun 2013. 宝宝在我腹中健康的成长。 Dia bertumbuh bayinya tuh ya, baik di dalam kandungan. Itu dia stres, khawatir. Jadi dia trauma juga ya, 5 kali keguguran.
慧敏，你在干什么？ Faith, kenapa? Saya takut. 我怕宝宝会出事， Saya takut akan terjadi lagi kepada bayi ini. 一直觉得有东西要拿走宝宝， Saya merasa ada yang sesuatu yang akan ambil. 我睡不着， Nggak bisa tidur, 睡 saya. 不着。 Rasanya 没事的 gelisah.，没事的， Nggak apa, semua akan baik-baik 让我 saja. 打个电话。 Mari kita phone call ya, telepon teman-teman gereja.慧敏， Faith, 我们来看你，你好，你还好吗？ apa kabar? 我很怕， Saya 我 takut. 很怕宝宝活不 Saya 下 takut 来。慧敏，慧敏真的不nggak 容易， berhasil 知道说心 lagi 理上面会有恐惧、会害怕，这是很自 Kalau 然的。 takut itu 但是慧 normal 敏，你要 kayak. 记 Tapi 住， kamu 你 harus 是 tahu 属于谁的？ kamu milik siapa? Milik 是 Tuhan. 你是他的宝贝孩子。 Ya, kau 他不 adalah 会让 anak 同 yang 样 paling 的事 dikasih. 情再一次发生。我感觉有一种压迫感压在 Saya 我 sangat 身上， tertekan. 很难呼吸。慧敏， Nggak bisa 我 napas 们一起 sampai. 来找耶稣帮忙好吗？我们一起 Kita suruh 来 nama 向主耶 Yesus 稣 ya. 献上祷告。 Kita 我们 berdoa. 让主耶稣的宝血来遮盖你，遮 Darah 盖你的 Yesus 宝宝，十分平 Jagai 安。 engkau dan gayimu. 我们一起来淋雨祷告。 Mari 哈利 kita 路 berdoa 亚 dalam bahasa roh. Haleluya. Dan mereka berdoa. Janjinya pasti yang mengasihi sampai akhirnya dia punya anak yang mereka, anak laki-laki itu. Kasih untuk kesetiaannya. Hamil. Ada lagi ya, hamil yang kedua, anak kedua sekarang. Jadi anak kasih Tuhan, paling dikasih Tuhan. Dia akan berjalan depan kita, dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah dengar suatu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kita adalah anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Adalah ciptaan baru. Ya, kita akan lanjutkan 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah new creation. Ya, dalam hal-hal praktis, ya gunakan kasih karunia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima janji-janji Bapa karena Yesus sudah bayar di kayu salib, sempurna. Ya, apa artinya new creation? Kita akan lanjutkan dari 2 Korintus 5 ini, ayat berikutnya ya, ayat 18 sampai 20. Dan semua ini dari Allah. Ya, jadi ciptaan baru kita ini adalah pemberian ya dari Allah, jelas ya. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya.
Jadi karena sudah ada rekonsiliasi bahasa Inggrisnya, pendamaian. Sama-sama katakan pendamaian. Minggu ini ya, ini firman yang sekarang kita dengar, kita sudah diperdamaikan. Yang tadinya seteru karena dosa, karena Tuhan nggak bisa lihat dosa, dia memalingkan. Ya, dia memalingkan dirinya karena kepada Yesus, karena semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, kepada Rasul Paulus, ya, Barnabas, timnya, Melki, Pastor Prince juga ya, dan saudara semua. Pelayanan rekonsiliasi, ya, ministry of rekonsiliasi. Ya, kita lihat ya, ketika kita ada ciptaan baru, kita membawa damai. Ya, Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Tuhan damai sejahtera. Melkisedek raja damai. Raja damai. Ya, shalom. Peace. Ya, jadi nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan. Bayangin tadi kayak Faith itu, ya, sama Jerome. Ya. Berturut-turut setiap tahun sampai 5 kali keguguran. Ya, itu dia merasa sampai mau bercerai aja, tertolak sama sekali. Ya, tapi Tuhan Yesus memperdamaikan. Ya. Ayat berikutnya 19, sebab Allah mendamaikan dunia. Ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu datang dari surga ke dunia untuk pendamaian. Ya, jadi jembatan gitu. Rekonsiliasi dengan dirinya. Ya, jadi karena dia adalah Allah Tritunggal kan, Bapa, Anak dan Roh. Diperdamaikan kita dengan Kristus, oleh Kristus. Ya, dengan dia, oleh dia sendiri. Dia imam besar agungnya, dia anak dombanya yang disembelih. Bayangin. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, saudara, ini kata-kata yang luar biasa. Tidak diinput gitu. Dosa kita tidak diinput. Tapi setelah ditimpakan, diserap habis oleh Yesus. Tidak diperhitungkan, tidak imputed sin nanti di ayat yang lain ya. Tapi ini pelanggaran. Dan ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kabar baik. Sama-sama dengan berita pendamaian. Saudara bisa datang kapanpun. Tanpa syarat gitu. Tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena semua sudah ditimpakan kepada Yesus, semua dosa kita. Kita datang apa adanya. Ada pendamaian, rekonsiliasi. Seperti anak yang hilang, dipeluk aja gitu sama bapaknya. Diciumin. Ya, bapaknya lari, memeluk, mencium. Memberikan jubah, sepatu, cincin, dipestain. Pendamaian. Di rumah, bapak ada sukacita, bapak yang bersukacita, yang semua sukacita bersama-sama bapak. Itulah luar biasa. Dan sama-sama katakan tidak memperhitungkan pelanggaran. Ya, kita lihat di Roma 4 ayat 7 sampai 8 dulu. Roma 4. Ya, berbahagialah, ya, bless, diberkati orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini di Perjanjian Lama Daud ya itu bernubuat untuk masa depan. Dikatakan bless, berbahagia yang diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya. Masih ditutupi sudah di Perjanjian Lama ayat 8. Berbahagia sama bless yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Padahal Daud anaknya mati waktu dia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria suaminya Batsheba. Diperhitungkan masih. Kalau kita tidak diperhitungkan, itu pelayanan pendamaian, itulah beritanya. Jadi saya harus pastikan apa yang
saya ucapkan, berita Injil, berita kabar baik. Itu mesti absolut mutlak. Saudara dan saya tidak diperhitungkan. Saudara jangan lagi ingat-ingat yang masa lalu. Kesalahan, dosa, kesalahan. Itu sudah dihapus. Itu manusia lama sudah dihukum bersama Kristus. Kita ada ciptaan baru. Katakan, saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sungguh yang baru sudah datang. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Darahnya terus tercurah bagi kita seperti air terjun. Tidak diperhitungkan juga berarti kita nggak mengharapkan nih, wah tabur tuai Pak Melki, tabur tuai dulu sih saya begini, makanya saya menuai sekarang. Ada orang begitu bilang, sakit ini, sakit itu, kanker, gula darah atau apapun gitu yang buruk. Seolah-olah kesalahannya diperhitungkan. Tapi ini berbahagia, bless, kita diberkati. Kesalahannya tidak diperhitungkan, tapi diperhitungkan kepada Yesus. Yesus yang nanggung penyakit, sakit, kemiskinan, kegagalan, bahkan mandul tadi kita lihat, keguguran. Balik ya ke 2 Korintus 5 ayat 20. 20-nya tadi 19-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus ya, the ambassador of Christ. Ya, the ambassador of Christ, perwakilan Kristus. Korps diplomatik tuh. Yang membawa apa? Membawa pelayanan dan firman rekonsiliasi tadi. Jadi Pastor Gabriel sampaikan ada iklan dari seorang artis, aktor yang kaya raya, terkenal. Iklan di TV dia lihat. Dan ternyata produknya hanya $10 katanya. Waktu dia lihat di supermarket. Padahal orang yang mengiklankan itu jadi kaya raya sekali. Saudara, itu cuma buat bayangkan saja. Keselamatan kita seharga darah Yesus. Kudus, yang tiada bercacat, darah Yesus. Nggak ada dosa. Darah anak domba. Yang harganya lebih daripada emas dan perak. Kita ini harganya berapa? Ada orang bilang, saya nggak berharga, Pak Melki. Saya ini dari dulu juga keturunan kere, keturunan miskin misalnya, atau sebaliknya keturunan penyakitan, jantung, gula darah, darah tinggi dan segala macam yang jelek-jelek. Dokter juga bilang gitu. Saudara, dunia berusaha merendahkan, memiskinkan kita, tapi kita berharga, mulia. Berapa harga kita? Seharga transaksinya. Keluarin aja 205 ayat 20. Lihat ya. Utusan-utusan Kristus, the ambassador of Christ. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi seakan-akan tuh seolah-olah. Karena bukan kami. Bukan Paulus bahkan tadi dibilang tuh ya di Korintus. Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang menyampaikan kepada saudara. Tentang apa tadi? Ini kan masih sambungannya. Tentang pendamaian. Firman pendamaian. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu. Ya. Jadi Paulus berkata, kami minta. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalian kita udah terima Yesus, jangan mau dibohongin oleh siapapun. Iya, kamu diselamatkan, tapi Tuhan cari dosa kamu, membenci kamu, menghukum kamu, mengutuki kamu. Jangan mau, saudara. Kita adalah anak yang paling dikasihi. Ya, ketika tadi faith mendengar, didoakan, Mbak,
Dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Ada darah Yesus yang membungkus dirinya dan bayi di dalam kandungannya. Ya, pada kehamilan ke-6 dia punya anak. Dan ke-7 dia punya anak. Jangan sampai ada penghukuman apapun, kutukan apapun yang masih terngiang-ngiang gitu dalam hidup kita. Gak bisa, saudara. Ya, kita sudah diperdamaikan. Nilai kita adalah darah Yesus. Ya, pendamaian kita adalah seharga darah Yesus. Ya, jadi waktu kita mewakili surga, mewakili kerajaan surga, perwakilan kerajaan surga. Ya, kita tahu bahwa kita dan orang yang diberitakan ya akan diperdamaikan dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Almighty, Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh. Dan kita juga menjadi selanjutnya ya menjadi rekonsiliasi secara horizontal, peacemaker, ya, membawa damai. Kenapa, saudara? Karena musuh kita itu dari awal sukanya adalah perselisihan, strife, pakai F ya, perselisihan, perpecahan. Dari awal manusia, ya, bahkan terhadap Tuhan. Waktu mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Gara-gara apa? Gara-gara tipu daya si ular itu. Coba kita lihat ya dari awal dari Taman Eden, Kejadian 2 ayat 15. Ya, Tuhan mulai apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Yang kita tahu semua sudah diciptakan, semua sudah tersedia, supply Tuhan sudah tersedia, sudah prepare, disiapkan semua. Ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, mereka kerjakan yang Tuhan sudah sediakan juga. 16. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sudah lihat, Tuhan mensuplai semua, menyediakan semua. Gak kekurangan apapun Adam dan Hawa. Ya jelas Adam dan Hawa gak bisa sakit perut, sakit kepala, sakit apapun gak ada. Virus, bakteri yang jahat atau apapun, kecacatan, kemiskinan, kegagalan, perselisihan, pertikaian, gak ada. Tuhan sudah sediakan semua. Dari awal kita udah melihat, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Taman Eden gambarannya. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Cuman satu pohon. Ini untuk kehendak bebas mereka nih sebenarnya. Tapi Tuhan bilang jangan. Sebab pada hari engkau memakannya, surely engkau mati. Pastilah engkau mati. Ya, mati-mati gitu katanya kalau bahasa terjemahan yang lain. Pastilah engkau mati. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohonnya Tuhan yang ciptakan. Tentang yang baik dan yang jahat. Kudus, benar, adil. Seperti hukum Taurat. Emang ini gambaran hukum Taurat. Tapi kalau manusia makan, mati. Gak cocok. Ya, padahal mereka boleh makan semua pohon yang lain. Termasuk buah pohon kehidupan. Di tengah juga adanya. Nah, jadi ini perintah penting. Jangan kau makan, waktu kau makan, surely. Pastilah kau mati. Nah, Kejadian 3 ayat 1-5, si ular iblis ya. Itu paling licik, ya, paling cerdik, tapi paling bahasa Inggrisnya bilang cunning, ya, licik. Adapun ular adalah yang paling cerdik, licik, ya, dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi si iblis yang dibuang ke dunia, ke bumi, merasuki ular. Ular dulu berdiri tegak ya, ada tangan kakinya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon
dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia mulai dengan licik, seolah-olah Tuhan itu pelit. Nggak boleh kau makan, kan? Terus dia pikir, manusia makan apa kalau gitu? Dia bilang semua, dia bilang. Nggak boleh dimakan, bukan? Ya, dia buat Tuhan itu kecil. Lanjut. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia jebak dulu. Ya, ini licik ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia bikin abu-abu nih bagian yang nggak bolehnya nih. Si iblis. Kan pakai kata-kata boleh gitu. Nah, tapi nggak akurat jadinya. Ayat 3. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, pada di tengah-tengah taman ada 2. Ada pohon kehidupan, boleh. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ya. Tambahan kan, raba buah itu nanti kamu mati. Dia nggak bilang surely. Cuma dia bilang die aja. Tuhan bilang pasti kau mati. Nah, disinilah jebakan-jebakannya, saudara. Jadi ya Tuhan selalu ingatkan kita. Kita praktekkan aja, kita gunakan aja kasih karunia yang murni. Jangan percampuran. Tapi selalu aja ada orang-orang nggak bisa, hukum Taurat itu harus diseimbangkan dengan kasih karunia. Nanti ada lagi harus dikerjasamakan dengan kasih karunia. Sama aja seperti ular ini. Pada waktu kamu makan, kamu mati. Surely. Mungkin komunikasi Adam dan Hawa juga kurang ini. Kurang penjelasan. Ya, seperti zaman sekarang tadi Pastor Gabriel bilang, kalau jawab cuman enggak, baik, iya, enggak, iya, enggak, iya. Harus ada komunikasi, describe, jelaskan. Ya bukan cuman baik, cuma satu kata aja gitu maksudnya. Uraikan. Ya, makanya iblis bilang apa ayat 4? Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Surely not die. Diputar balik mulai. Ya, dibikin kacau. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Licik ya. Jadi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, jebakannya udah kelihatan sebenarnya. Ya. Jadi akurat, saudara. Jangan mau dicampur aduk. Bagi saya, ya, mulai dari awal penciptaan di Taman Eden sampai sekarang kita sudah ditebus di kayu salib, percaya Yesus. Hanya karena kebenaran iman, kebenaran hadiah, hanya menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia ya cuma-cuma. Bagaimana dengan licik? Musuh sudah menanamkan berabad-abad mungkin, ya kan, dengan ajaran-ajaran yang salah. Karena dia tahu kalau kamu makan pasti dia mati, manusia ini. Makanya boleh makan kasih karunia, tapi makan juga hukum Taurat. Iya, oke, kamu disuplai sama Tuhan, tapi Tuhan juga suplai katanya. Tuntutan. Satu jebakan, saudara. Kalau kita nggak berdiri teguh, absolut mutlak, saya hanya terima kebenaran hadiah, kebenaran iman. Ya, hati-hati apa yang kita dengar. Bukan ditakut-takutin ya. Nah, disitulah kita bisa melihat gini. Dengan tadi kita sedang bicara pendamaian tuh, Adam dan Hawa sore-sore selalu berdamai sama Tuhan, ngobrol-ngobrol di sore hari di taman yang sejuk. Ya, dikatakan seperti itu. Tapi terjadi
permusuhan, strife itu tadi. Karena ditabur permusuhan. Tuhan itu dibilang pelit, Tuhan itu menahan sesuatu. Dia nggak mau seperti Tuhan gitu nanti dikatakan. Padahal manusia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan iblis berhasil. Saudara, kalau saudara nggak bersandar aja, bergantung saja sama Tuhan. Terima aja. Apapun keadaan saudara-saudaranya, terima karya Yesus yang di kayu salib. Dan mulai bergantung kepada tadi ya, kamu akan seperti Allah. Kamu akan mengetahui semua pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan tahan itu sama kamu. Atau zaman sekarang saya juga bingung juga. Ya, beberapa pendeta udah terima kasih karena dia bilang gini, nggak bisa, harus kerjasama. Kalau nggak, gimana kamu tahu dosa? Kamu kan perlu hukum Taurat supaya kamu tahu dosa. Bayangin saudara, jebakannya seperti itu. Disuruh makan juga. Sampai terheran-heran. Padahal dia itu memberitakan juga. Buat terkutuklah yang memberitakan, mengintroduce hukum Taurat kembali kepada gereja. Dan itu sebenarnya kita udah bicarakan, udah selesai itu di sidang di Kisah 15. Bagaimana Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem. Dan Petrus dan Yakobus sebagai soko guru, Petrus sebagai Yakobus sebagai gembala di Yerusalem, akhirnya mengakui hanya karena percaya kepada karya Yesus. Hanya karena percaya kasih karunia. Kebenaran iman, kebenaran hadiah, sama seperti bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa-bangsa lain, termasuk kita, mau diseret lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Yang sebenarnya gak ada perjanjian dengan kita. Karena itu Musa sebagai utusan kepada orang Israel. Tapi kita menjadi anak Allah, menjadi Israel rohani, mau diseret lagi. Itulah yang terjadi. Sehingga gereja-gereja bingung. Ya makanya ada pendeta besar bilang, wah sesat itu kalau ngajarin seolah-olah kita ini teori kemakmuran gitu, Injil kemakmuran. Gak ada saudara Injil kemakmuran. Tapi Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada tubuh berkualitas, hidup berkualitas, bahkan dimudahkan lagi. Segala berkat yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Hanya terlalu sempit kalau kemakmuran duit doang, saudara. Akhirnya kejebak kedua kali. Mamon lah jadi allahnya. Saudara, gereja New Creation Church itu mega church, saudara. 5 juta dolar bikinnya aja dan lunas. Ya Pastor Phil itu pembicara internasional. Kalau dibilang kaya, makmur, diberkati Tuhan. Tapi bukannya jadi dikuasai sama uang. Manipulasi uang, tipu muslihat uang. Enggak saudara, kasih karunia itu menuntun kita memakai uang untuk memberkati orang. Bukan memakai orang atau menipu orang, memanipulasi orang supaya kita dapat uang. Bukan begitu, saudara. Ceritanya sama sekali bukan begitu. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kristus, ada terang. Semua kegelapan lenyap. Tapi kita hari-hari ini terheran-heran. Pendeta lah gebukin istrinya. Ya, berzina. Apa? Melecehkan. Kalau ngambil uang udah di mana-mana seolah-olah. Udah jadi apa ya? Jadi rahasia umum gitu. Bagaimana saudara? Kita ada Yesus, Yesus dalam kita di dalam Yesus. Kok begitu hidupnya? Christ is become of no effect. Tidak akan berefek kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat.
kami jatuh dari kasih karunia. Iman sia-sia, janji-janji Tuhan batal. Akhirnya apa? Strive lagi, berjuang lagi, bergumul lagi dengan kekuatan diri sendiri. Ya, ini dikaitkan tadi Pastor Gabriel karena beliau adalah pelayanan juga pernikahan, ada pernikahan ya. Ya, iblis berusaha juga memecah belah ya sampai kayak tadi kan, nggak punya anak, bukan nggak punya anak keguguran, punya anak keguguran 5 kali. Akhirnya istrinya bilang frustrasi kan, Jerome nggak bahagia nih sama gue, tubuh saya selalu menolak anak. Dia mulai menerima, berdamai dengan yang buruk gitu. Nggak ada saudara saya mengajarkan berdamai dengan penyakit, dengan keadaan buruk. Kita ditebus, kita direkonsiliasi. Ya. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kalau saudara mau bilang, kok nggak punya kasih? Kok suami istri nggak punya kasih misalnya? Kalau kita menerima firman berkata, dosa kita banyak diampuni, kita banyak berbuat kasih. Kan bukankah ini benar-benar bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan yang berkata, wah kalau kasih karunia terus, kasih karunia, cuma-cuma supply kasih karunia. Enak nanti orang bikin dosa. Enak nanti orang bikin kejahatan, berperilaku jahat. Hei, Tuhan Yesus yang bilang, bahkan perempuan yang terkena orang berdosa berbuat banyak kasih karena dia banyak lebih dulu telah menerima kasih. Ya saya percaya ini Maria Magdalena yang ketangkep dalam keadaan sedang berzina dan mau dirajam, Tuhan Yesus selamatkan. Dia menerima banyak kasih karena dia tahu hari itu mestinya dia mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak merajam engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Karena Tuhan Yesus tahu ketika dia menerima kasih karunia, dia di-empower, diberi kuasa, di-empower untuk tidak lagi berbuat dosa. Bahkan berbuat banyak kasih. Tapi kalau orang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Artinya apa? Nggak ada seorang yang sedikit diampuni. Tapi mungkin dia merasa gini, oh ini karena saya nih. Saya, I. Ya dia berasa cuman, ya mungkin bagian Tuhan dikit aja. Dan itu yang membuat implikasinya sedikit berbuat kasih. Ya, dalam kisah ini Tuhan Yesus diundang ya di rumah orang Farisi. Dikasih cuci kaki juga enggak katanya. Saudara, ya khusus suami-suami katanya tadi di bagian Efesus 5 ayat 25. Udah lihat, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi kata-kata Kristus telah mengasihi jemaat ya dan telah menyerahkan dirinya baginya, itu kalau kata-kata sebagaimana itu kita tahu supply-nya dari Kristus. Ya kalau kita terima kasih Kristus itu kita terima supply-nya itu, kasih itu, kita mengasihi istri kita. Sebagai suami, sebagai istri sama juga. Ya karena firman kepenuhan Kristusnya dalam diri kita. Yohanes 1 ayat 1-3. Kita lihat ya Kristus itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, tabernakel tinggal bersama Allah. Word itu tabernakel ya. Ini bersama-sama itu tabernakel. Firman itu adalah Allah. Kenapa Allah jadi manusia? Ada pendeta bilang manusia jadi Allah gitu. Bukan. 100% Allah, 100% manusia. Yesus, firman yang menjadi manusia. Ini jelas. Nggak usah diartiin lagi. 2. Pada
ia, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sudah lihat ya, segala sesuatu yang baik yang kita terima, ya, itu dari Dia, oleh Dia, diciptakan oleh Dia, dan tinggal di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Amin. Ya, jadi apapun keadaan hubungan suami istri juga, jangan bercerai tadi kan kalau itu. Kenapa? Karena Dia dalam diri kita. Dia ada terang, semua kegelapan lenyap, semua masalah tadi. Ya sih nggak kebayang ya, 6 kali hamil, keguguran, seperti apa traumanya gitu. Kayak waktu didatangi, ya mungkin saudara-saudara sel group gitu ya, dia bilang ya wajar juga kamu takut, tapi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan Yesus mengasihi kamu nggak? Iya, mengasihi kamu. Amin. Ya. Jadi itulah kasih. Dan musuh-musuh itu dihancurkan. Ya, ular itu sudah dihancurkan. Ya, tadi Pastor Gabriel cerita dia makan di sarapan habis ngantar anaknya di kantin. Kalau di Singapura ada food court lah ya. Ada lagi makan. Ada pagi-pagi, ada ibu-ibu lagi nyapu, ada kecoa lari. Ya, lari menuju dia lurus saja gitu. Diangkat 2 kaki dan kecoa itu malah masuk ke celana orang lain, ya, dan diinjak ke bawah dan diinjak, pencet ya sampai hancur. Nah, seperti apa? Seperti Kejadian 3 ayat 14-15. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Ya, jadi kita tahu ya, Tuhan nggak pernah mengutuk manusia. Dia memberkati manusia. Ya, terkutuklah ular, dan satu lagi adalah tanah. Dan kalau dengan berpeluh, laki-laki mengerjakan tanah, ambil makanan dari semak duri jadi padi atau gandum, itu karena tanahnya yang terkutuk. Ya, kalau sakit bersalin, ya, kalau saya lihat kucing gitu ya, banyak di komplek kan. Zaman sekarang banyak orang piara kucing. Punya anak 3, 4, lahir aja di got tuh. Teriak aja enggak, dia ngelahirin. Robot keluar. Ya, 3 anak kucing, 4 anak kucing. Nah, kita sudah ditebus juga dari sakit bersalin. Di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kalau kita berjalan, kenapa kita perjamuan kudus? Kita dengar firman, itu membersihkan debu-debu. Zaman kudus dilap dengan handuk kain lenan supaya jangan nempel lagi. Ya, karena itu makanan ular. Dan selanjutnya ayat 15 ini nubuatan tentang Yesus. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara kau, ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunan ular, terus malaikat-malaikat jahat, itu roh-roh jahat, ya, dan keturunannya. Nubuatan tentang Yesus, lahir dari anak darah Maria, karena kandungannya dipinjam oleh Roh Kudus untuk melahirkan Yesus. Keturunanmu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, ini seperti kecoa tadi di food court, diinjak, hancur, mejret.
dan kau akan meremukan tumitnya. Ya, Pastor Prince bilang permanent head damage. Ya, udah bodoh itu ular itu. Jangan mau dikadalin. Jangan mau dibohongin. Ya, bahasa Tuhan itu ada segera. Saudara jangan mau lagi dipikir, wah Tuhan berlambat-lambat, berlama-lamain. Enggak, saudara. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, nah bahasa Indonesia semoga, bahasa Inggrisnya dan, ya, Allah sumber damai sejahtera. Ya kita udah belajar, Allah itu, Tuhan itu adalah Shalom, peace, God of Shalom. Bukan bikin stres, khawatir, gelisah, bukan. Segera akan menghancurkan. Ya katanya segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Segera crush Satan. Ya, quickly, cepat di bawah kaki kita. Amin. Itu yang kita percaya, yang kita dengar. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kenapa? Kita udah ada di rekonsiliasi, sudah diperdamaikan. Ya, jadi segala kesusahan kita, situasi-situasi yang buruk, yang jelek, yang mengerikan, yang menakutkan, dengan cepat, dengan segera dihancurkan. Keluarga, rekonsiliasi, keuangan, kesehatan, ya, itu kan. And the God of peace. And bukannya semoga. Ya, kita nggak pakai doa kata semoga, karena kita sudah pasti Yesus shall bruise Satan under your feet shortly. Segera, nggak lama-lama. Amin. Nah, penutup. Ya, kita udah tahu kita memiliki pendamaian karena kebenaran hadiah. Bukan nggak ada kontribusi kita. Kontribusi, saya bilang kontribusi kita hanya dosa itu di kayu salib. Ya, nggak ada lagi murka, hukuman, karena sudah diperdamaikan dengan lunas, dengan darah Yesus. Dan kita itu benar-benar menang, ya. Artinya gini, iblis itu sudah ditaruh di bawah kaki kita dan nggak bisa menang sama sekali, nggak bisa berhasil sama sekali. Ya, Yesaya 54 ayat 8-10. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku. Ini kepada Israel di penyanyi lama, ya. Terhadap engkau sesaat lamanya. Sebenarnya Tuhan murka itu sesaat. Tetapi dalam kasih setia atau hesed, kasih karunia, abadi. Kalau kasih karunia itu abadi, kekal. Kenapa? Dia adalah pribadi Yesus. Aku telah mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan, penebusmu, kita sudah ditebus. Redeem. Diperdamaikan itu ditebus, artinya ditebus, dibayar lunas. Jadi dibayar overpayment. Kita udah tahu, ya, lebih-lebih dibayar tuh. Ditebus. Tuhan nggak mungkin menghukum kita lagi. Kalau nggak adil sama Yesus. Yesus sudah tanggung semua. 9. Dan keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Tuhan gambarkan seperti Nuh, ada pelangi. Janji tidak akan murka lagi. Kan dibilang, ya, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Dengan apa? Dengan tanda pelangi itu. Di awan. Mejiku hibiniu, merah jingga, kuning ungu, hijau, biru, nila, ungu. Warna-warna itu Tuhan taruh untuk reminder, untuk mengingatkan kita. Habis hujan, ya, terbit matahari. Telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau. Saudara harus percaya. Saudara, saya harus terima. Percaya, terima. Tuhan tidak akan murka lagi kepada kita. Kita tidak akan dihukum lagi. Sekarang tidak ada lagi penghukuman saya di dalam Kristus. Tuhan tuh bersumpah. Tuhan gak perlu bersumpah. Janji cukup.
Bagi Tuhan tidak mungkin, God cannot lie, tidak mungkin berdusta. Tapi dia bersumpah untuk saudara dan saya. Dan tidak akan menghardik engkau lagi. Yang menghardik disesak gitu, dihardik gitu. Ngamuk, marah gitu. Nggak mungkin. Ayat 10. Sebab, ya sampai dijelaskan ya, biarpun gunung beranjak. Kalau gunung beranjak tuh udah susah ya. Bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Nggak bisa teguh itu kasih karunia. Karena itu kita berdiri teguh di bawah kasih karunia. Daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Jadi pendamaian itu, rekonsiliasi itu nggak bisa goyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mengasihi kita sebenarnya. Itulah firman Tuhan. Biarpun gunung bertanjak gitu ya. Ya, biarpun bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak beranjak. Kasih hesed Tuhan. Ya, karena itu Allah damai sejahtera itu segera menghancurkan musuh-musuh kita di bawah kita. Katakan segera. Amin. Yesaya 54 ayat 17. Makanya dikatakan setiap senjata yang ditempa melawan terhadap engkau, ya, ini ayat terakhir dari Yesaya 54, ya, tidak akan berhasil. Saudara bisa bilang, musuh apapun, senjata apapun yang terjadi sekeliling, nggak bisa menang. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan bahkan akan kau buktikan salah. Saudara mau dikata-katain apa dari luar sana? Ya, oleh orang-orang yang membenci kadang-kadang tanpa alasan. Dan itu terjadi kepada Yesus. Ya, kepada Daud, kepada Yusuf, adalah gambaran Yesus semua. Ini yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ya, di perjanjian lama disebut hamba-hamba Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Dan kebenaran yang telah mereka terima. Kebenaran apa yang kita terima? Ya, kebenaran hadiah daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu jangan mau bergeser dari kebenaran iman atau kebenaran hadiah itu. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kenapa kita ulang-ulang? Itu posisi kita, itulah kedudukan kita. Nggak ada senjata yang ditempa, disiapkan orang nih, gua mau bunuh nih orang nih. Nggak bisa. Ya, setiap senjata, ya semua. Bahkan tuduhan-tuduhan dilempar, panah-panah api dilempar, fitnah-fitnah dilempar. Apapun perkataan buruk. Dibuktikan salah. Putar balik. Ya, bersatu arah musuh menyerang, bertujuh jalan. Mencar. Itu yang terjadi. Makanya kita nggak bosan-bosan baca 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, sebagai ayat terakhir. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ya, jadi Tuhan nggak punya dosa, nggak kenal dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa dalam dirinya, dibuat menjadi dosa. Ya, karena kita, artinya dosa kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So we might become the righteousness of God in Christ. Inilah ayat di mana bahasa Inggrisnya bilang, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dalam dia, dalam Kristus, kita ini adalah kebenaran Allah, bukan oleh Allah saja. Ya, kebenaran Tuhan sendiri. Absolut mutlak. Kebenaran hadiah. Amin. Sudah mendengar kabar baik? Ya, sudah mendengar di rekaman YouTube? Saya berkata, saya dengar pendamaian. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus itu ada pendamaian, rekonsiliasi. Beri diri saudara diperdamaikan. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Amin. Ya, sudah diperdamaikan. Dan itu perdamaian kekal. Selama-lamanya. Ya, tidak bergoyang, tidak beranjak, tidak ada yang bisa geser, tidak yang bisa robah. Ya, kekal selama-lamanya di bawah kasih karunia. Sudah kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Kita sudah dibasuh air yang jernih tadi ya, nggak bisa lagi debu-debu melekat di kaki kita, sudah lenyap dan sekarang diseka dengan kain yang halus, debu-debu nggak bisa nempel lagi. Kita percaya kita bukan makanan iblis sudah dihancurkan, diremukkan di bawah kaki Yesus. Doa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit. Benar, menguntungkan. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus, diremukkan supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah. Ya, supaya dosa kita semuanya dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Menanggung semua kutuk, semua murka, semua kematian, semua hukuman yang mesti menimpa kita, diserap habis oleh Yesus. It is finished. Nah, kita bisa bersandar pada kemurahan kebaikannya saja dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Tuhan Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, siap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Ya, orang benar, kita ada kebenaran Adam Kristus, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Ya, makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik adalah sebatar dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih. Katakan jantung Kristus, atau saudara punya masalah apa? Mata Kristus, paru-paru Kristus, tekanan darah Kristus, ya, tulang-tulang, otot-otot Kristus, bahkan kandungan Kristus. Ya, sebagaimana Yesus di surga, kan? Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Taken away. Ya, Tuhan tidak mungkin ingat. Tidak mungkin di-input, tadi kita udah baca ya. Tidak mungkin diperhitungkan. Your sin and your lost deeds are remembered no more. Tidak mungkin diingat. Kita dibayar terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan. Ya, selama-lamanya. Ya, kita mewarisi Kanaan karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Ya, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, kita ngegali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jolai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena roh, semua janji, semua berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.